Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, para saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Pada kesempatan hari ini, saya David Marvel akan menjelaskan tentang menjadi teladan dalam perkataan. Menurut kamus, menjadi teladan itu memiliki arti baik untuk ditiru. Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perbuatan, perkataan, kelakuan, sifat, dan lain-lain. Mengapa keteladanan itu penting? Dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 berkata, jadilah teladan. Dunia butuh keteladanan. Seseorang yang patut ditiru, dijadikan panutan dan role model. Tutur kata yang baik menunjukkan kedewasaan iman. Apa yang keluar dari mulut tentu saja mencerminkan hati. Kalau hati kita baik, akan keluar kata yang baik. Begitu juga sebaliknya. Hati yang buruk akan menghasilkan perkataan yang buruk. Tentunya kita adalah ciptaan yang baru, yang telah ditebus oleh darah yang mahal. Karena itu kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan kelak di hari penghakiman tentunya. Pada 1 Petrus yang kedua ayat yang ke-33 menceritakan bahwa ketika Yesus dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tentu saja, kita harus meneladani sikap Yesus. Bagaimana cara kita menjaga perkataan kita? Yang pertama, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Seperti pada Mazmur 141 ayat yang ketiga, pemazmur yang meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut dan bibirnya. Yang kedua, tahu kapan waktunya untuk diam dan kapan waktunya untuk bicara. Dalam Mazmur 39 ayat yang kedua, lidah itu seperti api yang dapat membakar. Maka sebaiknya kita diam daripada berkata-kata yang sia-sia. Yang ketiga, tidak bergosip. Tentunya bagi kita yang sering bergosip itu tidak baik, karena kita tahu bahwa gosip itu belum tentu benar adanya. Dan itu bisa menjadi fitnah, dan fitnah itu sesuatu hal yang buruk. Yang keempat, berpikir dahulu sebelum berbicara. Dalam Yakobus yang ke-1 ayat yang ke-19 berkata agar kita cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Maksudnya adalah ada baiknya kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita. Karena kita tahu ada tertulis yang haram itu bukanlah yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Maka dari itu, ada baiknya kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita. Yang kelima dan terakhir, tidak berkata yang membangkitkan kemarahan orang lain. Tentunya, kita harus menjaga perkataan kita, tutur kata kita. Dalam Amsal yang ke-15, ayatnya yang ke-1 berkata, perkataan yang pedas dapat membangkitkan kemarahan. Dan oleh sebab itu, kita harus dapat menjaga tutur kata kita agar jauh dari hal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Hendaklah para saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus dapat menjaga tutur katanya dan perbuatannya sehingga dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, amin.